Sebelumnya terima kasih ya Putri sudah konsisten datang untuk pertemuan sesi kali ini. Semoga kamu cukup nyaman untuk kita mulai sesi konseling hari ini. Iya Bu, saya juga makasih Bu mau dengerin saya cerita. Baik, terima kasih ya. Pada konseling kemarin kita tuh sudah membahas tentang pasangan Ivan. Untuk sesi konseling hari ini kita akan membahas tentang perasaanmu yang akhir-akhir ini merasa terbebani. Apakah kamu bersedia untuk menceritakannya? Iya Bu, gak apa-apa, aku udah ready kok Bu. Baik, apa yang membuat kamu merasa terbebani akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya ngerasa ini sih Bu, saya bersalah ke ibu saya karena setelah pernikahan ini jadinya saya ngeliat ibu saya makin susah hidupnya. Terus saya kan harusnya bantu ibu saya kan Bu, tapi saya malah bergantung sama ibu saya. Terus Ivan juga dia belum dapat kerjaan, jadi kayak kami masih numpang ke ibu saya, jadi saya ngerasa bersalah banget sama ibu saya. Berarti kamu menanggung beban yang begitu berat ya? Oleh seolah-olah kesalahan yang terjadi sekarang itu merupakan tanggung jawab kamu. Apa yang membuat kamu merasa bersalah? Saya ngerasa salah karena waktu itu sebenarnya pernikahan itu ibu saya gak bolehin Bu. Jadi tuh kemarin saya ngebet banget pengen nikah sama Ivan, tapi ibu saya itu sebenarnya gak izinin. Cuma karena saya ngambek, saya nangis-nangis di kamar, ibu saya akhirnya izinin dan akhirnya aku nikah. Tapi ya sekarang jadinya malah gini, kami masih bergantung sama ibu saya dan saya lihat kehidupan ibu saya yang sebelum pernikahan ini lebih baik daripada kehidupan sekarang Bu. Jadi kamu merasa bersalah karena ibu kamu sekarang harus menanggung konsekuensi atas apa yang terjadi ya? Iya Bu, kayak semua ini kayaknya emang gara-gara saya deh. Jadi tadi kamu bilang gara-gara saya ya. Apa itu perasaan yang paling sering muncul kalau kamu lagi mikirin tentang rumah tangga kamu? Kayaknya iya sih Bu, saya tuh selalu mikir kayaknya kalau saya gak maksa ibu saya untuk izinin saya nikah, harusnya keadaannya lebih baik daripada sekarang. Jadi ya semuanya emang gara-gara saya Bu. Ya, ibu saya gak perlu kehilangan kambing buat beliin saya HP kemarin. Terus juga ibu saya kayaknya gak perlu kerja keras banget cuma untuk menghidupi saya sama Ivan Bu. Oke, Putri dari ceritamu tadi sepertinya rasa bersalah itu didengar sangat dalam ya. Seperti kamu memikul semua tanggung jawab atas apa yang terjadi sekarang. Iya Bu, saya ngerasa bersalah banget sama ibu saya ngerasa kayak anak yang gak guna gitu Bu. Kalau dari hari ke hari, rasa bersalah itu paling muncul pada saat apa? Oh ini sih Bu, kayak kalau saya bangun pagi-pagi terus Ivan berangkat dan saya lihat ibu saya tuh udah siap mau jual gorengan. Soalnya biasanya ibu saya sebelumnya tuh kerjanya gak seberat itu, tapi sekarang kalau jual gorengan tuh sampai sore Bu. Jadi saya ngerasa ibu saya makin susah gara-gara saya, dan sekarang saya juga hamil, jadi kayak kebutuhannya tuh pasti lebih banyak kan Bu. Terus akhir-akhir ini Ivan juga dia pulangnya malam, terus kemarin ada nggak pulang 2 malam tuh, jadi saya kepikiran emosi. Dan ibu saya ini Bu ngedatengin saya, kan saya waktu itu lagi nangis Bu. Ivan tuh dia bilang kami agak berantem, terus Ivan bilang dia mau pulang ke rumah orang tuanya, terus saya nangis Bu. Terus ibu saya datang dan bilang coba kamu dengerin ibu, pasti gak jadi kayak gini keadaannya. Kan saya jadi makin kepikiran ya Bu. Oke baik, jadi dari ceritamu tadi, kamu merasa kamu tuh nggak hanya mengecewakan ibu kamu ya, tapi kamu juga mengecewakan diri kamu sendiri. Jadi setiap kali kamu mengingat ibu kamu, rasa bersalah itu muncul semakin kuat ya. Biasanya kalau rasa bersalah itu lagi muncul semakin kuat, apa yang terjadi di tubuh kamu atau di pikiran kamu? Ini sih Bu, kadang saya kalau udah mikir kayak gitu saya sesek banget, terus saya nangis, terus saya gak nafsu makan, saya di kamar aja, dan ya kayak gitu Bu. Saya ngerasa ngedown banget gitu Bu. Terus kalau udah kayak gitu saya tambah mikir harusnya
anak saya tuh gak punya ibu yang kayak saya, harusnya dia bisa dapet ibu yang lebih baik, terus ibu saya juga dapet anak yang lebih baik. Terus saya juga takut Ivan tuh gak mau lagi Bu sama saya, jadi kepikiran banyak hal gitu Bu. Oke, jadi kamu ngerasa kamu takut mengecewakan ibu kamu, terus juga kamu takut kehilangan Ivan, dan kamu juga takut nanti di masa depan kamu disalahkan oleh anak kamu. Jadi rasa bersalah itu tuh dibungkus semakin dalam gitu ya. Oke. Saya paham banget sama perasaan kamu. Tapi tadi kamu ada bilang kamu ngerasa bersalah ke Ivan ya. Rasa bersalah itu seperti apa ya? Ini Bu, kan kalau dia pulang saya nungguin dia terus Bu di depan rumah. Terus tuh karena kemarin dia pulang malam, saya tuh kepikiran, dan pas dia pulang dia datang, saya tuh jadi nanya-nanyain dia kayak kenapa pulangnya malam, kenapa lama pulangnya. Terus dia bilang saya tuh istri yang gak pengertian, nanya-nanya terus, saya gak cukup baik untuk dia. Jadi saya makin ngerasa bersalah, dan saya mulai mikir kayaknya iya sih, saya bukan istri yang bisa bantu suami saya istri yang nyusahin, saya gagal jadi istri. Jadi kamu merasa kecewa sama diri kamu karena kamu merasa kamu tuh membebani Ivan, kayak kamu tuh gak ada gunanya buat Ivan, kamu gak jadi istri yang baik, kayak kamu merasa seperti itu. Itu terjadi karena kamu ingin semua orang tuh bahagia karena kamu, tapi dari hal yang sudah kamu lakukan itu kamu malah membuat kayak diri kamu dididik terlalu keras karena kamu ingin membahagiakan semua orang. Iya Bu, sebenarnya saya pengen orang-orang bahagia aja Kak, tapi karena pernikahan ini yang terjadi malah sebaliknya. Saya kira dengan saya nurutin keinginan saya dan tawaran Ivan untuk nikah, semuanya bakal lebih baik aja Bu. Ibu saya punya anak yang udah nikah, terus Ivan juga punya istri kayak saya, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya semua Bu, kayak kacau aja semuanya gara-gara saya Bu. Saya paham banget sih perasaannya. Baik Putri, dari yang sudah kamu ceritakan tadi, menurut kamu hal apa yang bisa kamu benahi sekarang agar hal itu tuh tidak terlalu membebani kamu akhirnya? Ini sih Bu, saya kayaknya bisa mulai mikir kalau nggak semuanya itu salah saya, nggak semuanya tanggung jawab saya, kan saya masih belajar kan Bu, jadi wajar aja sih salah, tapi mungkin kedepannya saya bisa mulai belajar buat ya mikir kayak gitu ke dalam diri saya, nggak nyalahin diri terus. Itu pemikiran yang baik banget. Semoga hal itu bisa kamu tanamkan ke diri kamu agar kamu semakin kuat ya. Ya Bu. Ada lagi hal yang bisa kamu lakukan? Ini sih Bu, selain aku mulai gak nyalahin diri aku juga bisa mulai terbuka ke ibu saya, karena ya selama ini saya mendam kan Bu, tapi kayaknya sebelum nikah tuh saya masih sering cerita sama ibu saya, jadi saya ngerasa kayaknya saya bisa mulai itu lagi deh, saya mulai cerita lagi sama ibu saya, gak mendam sendiri. Terus kalau Ivan pulang tuh saya juga gak nanyain dia mulu, gak marah-marah, jadi kami gak bertengkar terus gitu. Oke baik, kamu keren, kamu udah bisa membantu diri kamu sendiri, kamu juga udah bisa tahu mana hal yang bisa kamu benahi terlebih dahulu, karena nggak semua orang bisa melakukan itu, dan nggak semua orang juga bisa cerita tentang apa yang kamu rasain sekarang. Kamu keren banget. Semoga hal yang sudah kamu ceritakan tadi, dan apa hal yang sudah kamu bilang, hal-hal yang bisa kamu benahi itu bisa kamu lakukan dan tanamkan di dalam diri kamu ya Put. Iya Bu, saya akan berusaha untuk nyoba kayak gitu ke depan. Oke, baik. Oke Putri, saya bangga sekali sama kamu. Kamu sudah bisa melewati, atau kamu sudah bisa menceritakan hal-hal yang kamu rasakan yang mungkin orang-orang lain nggak berani gitu untuk menceritakan hal ini. Dan kamu harus ingat kalau saya itu selalu ada buat kamu di sini. Saya selalu bersedia untuk mendengarkan semua cerita-cerita kamu. Oke, kita cukupkan untuk sesi kita hari ini ya. Kamu
kamu sudah bekerja keras untuk menghadapi perasaan-perasaan yang kamu rasakan sekarang. Untuk sesi berikutnya, kita akan belajar bagaimana caranya kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri tanpa harus menyalahkan diri kamu sendiri ya. Untuk sesi kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan terima kasih sudah mau bercerita dengan saya, sudah bersedia datang ke sini kembali. Semoga di sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih ya Put. Terima kasih Ibu dengan saya. Iya sama-sama.